في حرم الإله وأمنه والبيت حيث بناؤه والمسجد بيضاء طاهرة الثياب كريمة. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Pemirsa yang saya hormati dan Allah muliakan, pada kesempatan kali ini bertepatan dengan wiladah atau hari kelahiran Imam Ali bin Abi Thalib, saya akan menjelaskan tentang kemuliaan-kemuliaan yang dimiliki oleh Amirul Mukminin. Sebetulnya ada banyak sekali pembahasan yang berkenaan tentang kemuliaan beliau. Tapi di kesempatan yang singkat ini, mungkin saya akan menjelaskan tentang dua laqab atau julukan atau juga sifat yang begitu melekat dengan Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Yang pertama adalah Walidul Ka'bah atau Sang Putra Ka'bah. Karena Amirul Mukminin disebutkan dalam banyak riwayat lahir di dalam Ka'bah, yang nanti akan dijelaskan rinciannya. Yang kedua adalah julukan yang tidak kalah masyhur, bahkan mungkin lebih sering didengar, yaitu Karamallahu wajhah, yang berarti Allah memuliakan wajahnya. Untuk yang pertama, yaitu gelar Walidul Ka'bah, disebutkan dalam riwayat-riwayat baik sunnah maupun syiah, disebutkan dalam kitab Biharul Anwar yang berkenaan tentang peristiwa kelahiran Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib alaihi salam. Waktu itu ibunya, yaitu Fatimah binti Asad, ketika usia kandungannya telah mencapai 9 bulan, beliau melakukan ibadah tawaf di sekitaran Ka'bah. Dan ibadah itu tentu untuk meminta doa kepada Allah untuk kelancaran dan kemudahan proses kelahirannya. Singkat cerita, dinding Ka'bah terbelah dan Fatimah binti Asad masuk ke dalam Ka'bah. Seketika itu dinding Ka'bah tertutup, lalu Imam Ali dilahirkan di dalam Ka'bah. Itu disebutkan dalam kitab Biharul Anwar. Dan Biharul Anwar ini terkenal bahwa itu adalah kitab dari mazhab Syiah, terkenal di kalangan mazhab Syiah. Peristiwa kelahiran Imam Ali di dalam Ka'bah ini tidak lepas dari beberapa syubhat atau keraguan-keraguan di kalangan sebagian kaum muslim. Seperti misalkan keraguan pertama atau syubhah pertama adalah mungkin saja bahwa peristiwa kelahiran Imam Ali di dalam Ka'bah hanyalah klaim-klaim yang hanya ada di kalangan Syiah. Itu syubhah yang pertama atau keraguan yang pertama. Yang kedua adalah bagaimana mungkin Fatimah binti Asad melahirkan di dalam Ka'bah? Bukankah wanita yang nifas, yaitu dia mengeluarkan darah setelah melahirkan, wanita nifas itu tidak boleh memasuki masjid, apalagi ketika dia memasuki Ka'bah. Itu syubhat yang kedua. Yang ketiga adalah walaupun seandainya betul kejadian itu terjadi, bahwa Imam Ali itu lahir di dalam Ka'bah, maka tidak ada kemuliaan tentang peristiwa itu. Kenapa? Karena di zamannya kelahiran Imam Ali bin Abi Thalib, pada momen itu Ka'bah masihlah dikelilingi oleh patung-patung berhala yang menjadi sesembahan orang Arab jahiliyah. Dan untuk menjawab syubhat-syubhat ini, saya akan mulai dengan jawaban yang pertama untuk syubhat yang pertama. Jawaban pertama untuk syubhat yang pertama yaitu, apakah benar bahwa peristiwa kelahiran Imam Ali di dalam Ka'bah merupakan klaim yang hanya ada di kalangan Syiah? Jawabannya tidak, karena jelas ada dalam kitab-kitab Ahlus Sunnah, seperti misalkan disebutkan oleh Al-Hakim An-Naisaburi di dalam kitabnya yang berjudul Mustadrak ala Sahihain. Dia menulis, faqad tawataratil akhbar inna Fatimah binti Asad waladat Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah fi jawfil Ka'bah. Yang artinya kabar mutawatir. Kabar mutawatir itu artinya kabar yang sangat populer, bahwa Fatimah binti Asad, yaitu ibunda
Imam Ali bin Abi Thalib, dia melahirkan Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib di dalam Ka'bah. Lalu disebutkan dalam kitab lainnya seperti dalam kitab Ma'arijul Wusul ila Ma'rifat Fadlil Alir Rasul wal Batul, wa wulida karamallahu wajhah fi jawfil Ka'bah. Dan dilahirkan Imam Ali karamallahu wajhah di dalam Ka'bah. Yaumul Jum'ah as-salis asyar minar Rajab. Pada hari Jumat tanggal 13 Rajab qablal hijrah bisalasin wa ishrin sana alal masyhur. 23 tahun sebelum hijriah menurut pendapat masyhur. Dan sebetulnya masih banyak kitab-kitab sunnah yang menyebutkan tentang kelahiran Imam Ali bin Abi Thalib di dalam Ka'bah. Seperti misalkan dalam kitab As-Sirah Al-Halabiyah yang ditulis oleh Al-Alama Al-Halabi Asy-Syafi'i. Lalu juga ada dalam kitab Murujuz Zahab wa Ma'adinul Jauhar yang ditulis oleh Al-Mas'udi yang dia juga bermazhab Syafi'i. Lalu Al-Mas'udi juga menulis lagi dalam kitabnya yang berjudul Isbatul Wasiyah lil Imam Ali bin Abi Thalib. Dan masih banyak lagi kitab-kitab sunnah yang menyebutkan tentang peristiwa kelahiran Imam Ali di dalam Ka'bah. Ini adalah jawaban untuk syubhah yang pertama. Syubhah yang kedua adalah apakah mungkin bagi Fatimah binti Asad masuk ke dalam Ka'bah dan melahirkan di dalamnya, sedangkan wanita yang nifas yaitu mengeluarkan darah setelah melahirkan tidak boleh memasuki masjid, apalagi memasuki Ka'bah. Untuk jawaban yang kedua adalah bahwa kita harus memahami tentang konteks bagaimana syariat Islam itu diturunkan. Bahwa ketika misalkan Allah ingin memberikan atau mengharamkan khamar, itu tidak secara sekaligus. Bahkan pada awalnya belum ada hukum pengharaman khamar. Lalu kemudian ada pengharaman khamar ketika Allah melarang seorang muslim yang ingin hendak melakukan sholat dilarang dalam keadaan mabuk. Barulah setelah itu ada hukum pengharaman meminum khamar. Bahkan khamar dikategorikan sebagai benda najis. Begitu pula hukum tentang seorang wanita yang nifas berada dalam masjid. Dulu belum ada syariatnya. Sehingga ketika Fatimah binti Asad ini di dalam Ka'bah dan melahirkan, ini tidak melanggar syariat karena bahkan pada saat itu syariatnya belum turun. Dan bahkan waktu itu Nabi Muhammad SAW belum menyampaikan ajaran-ajarannya, apalagi hukum-hukum fikih seperti yang kita ketahui. Ini jawaban untuk syubhah atau keraguan yang kedua. Lalu syubhah yang ketiga adalah jika memang seandainya Imam Ali alaihissalam itu dilahirkan di dalam Ka'bah, apakah ada kemuliaan dengan kelahirannya itu? Karena pada zaman itu Ka'bah dikelilingi oleh berhala-berhala yang menjadi sesembahan kaum jahiliyah. Jawabannya adalah bahwa Ka'bah adalah monumen suci yang telah disucikan oleh bangsa Arab jauh sebelum kelahiran Imam Ali bin Abi Thalib, yaitu ketika Allah memerintahkan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail untuk membangun Ka'bah untuk menjadi Baitullah, bahkan dijuluki sebagai Baitullah, yaitu rumah Allah. Ka'bah telah menjadi monumen suci, dan dengan adanya berhala-berhala di sekitaran situ tidaklah mengurangi kemuliaan Ka'bah sama sekali. Saya ingin memberikan analogi atau contoh, misalkan ya, ketika Bapak Ibu sekalian punya berlian atau punya emas 1 kilo misalkan, besar kan, berlian besar, terus kita lumuri dengan lumpur atau kita kotori dengan sesuatu yang kotor ke dalam berlian atau emas itu. Apakah berlian itu akan menjadi hina hanya karena dilumuri oleh lumpur? Jawabannya ya tidak. Lumpur itu tidak menjadi bagian dalam berlian. Lumpur ya lumpur, berlian ya berlian. Demikian juga dengan Ka'bah. Ka'bah ya Ka'bah.
berhala ya berhala. Dan oleh karena itu kekufuran dan kemusyrikan yang dilakukan oleh bangsa Arab jahiliyah sama sekali tidak menodai kesucian Ka'bah. Dengan ini terjawablah sudah syubhat-syubhat atau keraguan-keraguan yang mungkin ingin melemahkan kemuliaan Imam Ali yang menjadi Walidul Ka'bah, sang putra Ka'bah. Ini adalah gelar Imam Ali yang Imam Ali dapatkan atau Imam Ali sematkan bahkan ketika beliau lahir ke dunia. Lalu gelar yang kedua yang ingin saya sebut adalah Karamallahu Wajhah. Jika misalkan gelar yang pertama yaitu Walidul Ka'bah itu diragukan oleh sebagian orang, maka gelar Karamallahu Wajhah yang berarti Allah memuliakan wajahnya, ini sudah gelar ini atau julukan ini sudah disepakati bahkan oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bahkan kita mungkin sering melihat atau membaca buku-buku yang ditulis oleh kitab Ahlus Sunnah. Mereka menyebut Imam Ali dengan Karamallahu Wajhah, dan tidak ada sahabat-sahabat yang lain di kalangan muslimin yang diberikan gelar Karamallahu Wajhah ini. Oleh karena itu, Karamallahu Wajhah oleh karena itu gelar Karamallahu Wajhah ini adalah gelar yang tidak bisa diperdebatkan lagi, karena semua kalangan muslim baik sunnah maupun syiah sepakat dengan gelar ini. Pertanyaannya adalah apa itu Karamallahu Wajhah? Atau pertanyaannya adalah kenapa Imam Ali Amirul Mukminin diberikan gelar Karamallahu Wajhah? Disebutkan di dalam kitab Irsyadul Qulub yang ditulis oleh Al-Alamah Al-Hasan bin Abil Hasan Ad-Dailami. Dia menyebutkan bahwa diberikannya gelar ini kepada Imam Ali dikarenakan Imam Ali tidak pernah sekalipun bersujud kepada berhala, sehingga Allah memuliakan wajahnya karena Imam Ali tidak pernah menundukkan wajahnya di hadapan berhala. Dan ini sebetulnya menjadi sangat wajar karena Imam Ali sudah menjadi muslim bahkan ketika dia belum memasuki usia baligh. Lalu juga dikisahkan dan juga disebutkan dalam riwayat bahwa Imam Ali ini diadopsi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana Imam Ali bin Abi Thalib adalah putra dari Abu Thalib, dan Rasulullah mengadopsinya dari usia sejak dini. Oleh karena itu, Imam Ali telah dididik oleh Nabi, diajarkan dan diberikan contoh tentang ketauhidan. Maka tidak heran bahwa Imam Ali sejak kecil sudah diajarkan tentang pentingnya beragama dan menyembah hanya kepada Tuhan yang Esa, dan tidak pernah sekalipun menundukkan wajahnya dan bersujud di hadapan berhala. Pemirsa yang saya hormati dan Allah muliakan, itulah sekilas hikmah dan pelajaran yang bisa kita ambil pada momen wiladah Imam Ali di kesempatan kali ini. Akhir kata saya ingin mengucapkan selamat berbahagia dengan hari kelahiran Imam Ali bin Abi Thalib. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. النبي محمد